Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Kali ini bertemu lagi dengan ibu. Kembali kita bersama untuk belajar melalui media pembelajaran yang berjudul Mekanisme Peredaran Darah Manusia dan Kelainan-kelainan pada Sistem Peredaran Darah. Selamat menyaksikan. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung, di mana jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Untuk anatominya, jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang. Perhatikan: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kita lihat bagaimana mekanisme kerja dari jantung manusia. Kita perhatikan mekanisme peredaran darah manusia. Pada saat kondisi jantung berelaksasi, keadaan jantung mengembang. Itu menyebabkan volume di ruang jantung membesar, sementara tekanannya mengecil. Dan itu yang menyebabkan darah yang berasal dari seluruh tubuh melalui vena cava masuk ke serambi kanan. Katup terbuka, maka darah masuk ke bilik kanan. Sementara di belahan kiri jantung, darah yang berasal dari vena pulmonari atau darah yang berasal dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Berikutnya, katup pun terbuka, maka masuk ke bilik kiri. Pada kondisi otot jantung berkontraksi, jantung dalam keadaan mengerut. Darah yang sudah berada pada ruang bilik kanan dipompa menuju arteri pulmonalis, di mana katupnya membuka. Darah menuju paru-paru. Sementara jantung di sebelah kiri, pada ruang bilik kiri, darah dipompa menuju aorta untuk beredar ke seluruh tubuh. Begitu seterusnya, dari seluruh tubuh kembali masuk lewat vena cava ke ruang serambi kanan. Darah serambi kanan kembali ke bilik kanan. Demikian seterusnya, dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung, ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Ya, itu sebabnya peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Maka disebut dengan peredaran darah ganda. Untuk peredaran darah besar, darah yang mengalir dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, keluar melalui aorta ke seluruh tubuh, kembali ke serambi kanan. Itu disebut dengan peredaran darah besar. Sementara untuk peredaran darah kecil, dari bilik kanan menuju paru-paru, kembali ke serambi kiri. Itu yang disebut dengan peredaran darah kecil. Kita perhatikan mekanismenya di bawah ini. Nah, itulah tadi mekanisme peredaran darah manusia. Bagaimana? Jelas? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Anemia. Anemia disebabkan oleh kekurangan jumlah sel darah merah sebab kekurangan hemoglobin, zat besi,
atau kekurangan eritrosit. Kekurangan eritrosit dapat terjadi sebab adanya pemakan sel darah merah seperti malaria dan cacing tambang. Yang kedua, talasemia merupakan penyakit anemia yang diturunkan. Talasemia sering ada pada bayi dan anak-anak. Pada penderita talasemia, daya ikat sel darah merah terhadap oksigen rendah sebab kegagalan pembentukan hemoglobin. Yang ketiga, hemofilia. Hemofilia merupakan suatu penyakit yang menyebabkan darah sukar membeku jika terjadi luka. Kelainan ini disebabkan oleh faktor keturunan atau genetis. Kelainan tidak dapat diobati, namun dapat dicegah. Penderita harus menghindar terjadinya pendarahan agar darah tidak mengalir terus. Yang keempat, leukemia atau kanker darah merupakan suatu penyakit yang bertambahnya sel darah putih yang tidak terkendali. Kelima, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi terjadi jika sistol darah lebih tinggi dari 120 mm Hg dan tekanan diastolnya lebih tinggi dari 80 mm Hg. Yang keenam, tekanan darah rendah atau hipotensi. Hipotensi terjadi jika tekanan sistol darah kurang dari 120 mm Hg dan tekanan diastol kurang dari 80 mm Hg. Berikutnya, varises merupakan pelebaran atau pembesaran vena akibat tidak lancarnya aliran darah menuju jantung. Akibatnya, darah terkumpul di vena. Yang terakhir adalah stroke. Merupakan penyakit yang diakibatkan arteri yang menuju otak pecah atau tertutup oleh embolus sehingga sebagian otak kekurangan suplai oksigen. Oke, itulah video pembelajaran kita tentang mekanisme peredaran darah dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Ibu ada sedikit pantun. Pergi jauh menuju ladang. Jangan lupa sekalian mandi. Jika diberi umur panjang, insya Allah bertemu kembali pada video berikutnya lagi. Assalamualaikum.